Dahulu gue tuh pernah menjadi orang yang cukup unmindfully ambisius. Gue tuh paling gak betah untuk berhenti sejenak dan tidak melakukan apa-apa. Setiap detik itu harus produktif dan mengejar return on investment dari setiap aktivitas. Gue cenderung tergesa-gesa dan ingin sekali mencapai hal-hal hebat yang orang lain tidak bisa capai. Di masa-masa itu, gue tuh justru bingung ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak ambisius. Seseorang yang hidupnya tuh santai dan hanya menerima apa yang terjadi dalam hidupnya. Gue sering bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya ada orang yang tidak ambisius? Kenapa ia tuh tidak ingin mencapai hal-hal besar dan prestasi yang hebat? Selain itu gue juga kerap mempertanyakan, meskipun gue tuh terbilang ambisius dan sulit memberikan jeda dalam hidup, di saat yang bersamaan gue tuh sadar dengan adanya orang-orang bijaksana dan guru-guru kehidupan seperti para wali, biksu, dan lain-lain. Sosok yang di sepanjang hidupnya telah mencerahkan banyak orang. Kemudian tuh muncul pertanyaan lain, mengapa orang-orang bijaksana tersebut justru lebih banyak menghabiskan waktunya jauh dari kehidupan duniawi? Mengapa malah tinggal di gunung, kuil, hutan, tempat pertapaan, pedesaan, dan sebagainya? Mengapa mereka tidak mengambil partisipasi dalam masyarakat, misalnya nih, dengan menjadi menteri, presiden, atau sekjen PBB? Bukankah kita kekurangan orang-orang yang bijaksana untuk menjalankan negara dan dunia? Lalu kini tuh gue mulai paham, ternyata memang hakikat sang hidup, sang sumber, dan pencipta kehidupan ini mengekspresikan semesta kreasinya tuh melalui dua inti sifatnya, yaitu being and doing, atau Adam dan Hawa. Kita manusia adalah alam semesta itu sendiri yang sadar akan dirinya yang hidup dan mewarisi sifat tumbuh kembang alam semesta. Kita hadir untuk mengekspresikan diri melalui ragam penciptaan kreasi dan bentuk kehidupan yang tidak terbatas. Kalau kita hayati makna Adam dan Hawa pun begitu. Adam sendiri tuh maknanya adalah yang berasal dari tanah atau bumi, atau awal mula. Sementara Hawa maknanya adalah desire atau passion. Adam is to provide the seed of life, while Hawa is to actively culminate the creation, just like the father and the mother, or the sun and the moon, sama seperti diri kita. Di saat bersamaan, kita juga tentu ingin aktif terus dong melakukan banyak hal di dunia, atau doing, dengan segala cita yang kita harapkan. Mungkin hadir dalam bentuk keinginan untuk menjadi dokter, astronot, pengusaha, atau beragam cita-cita lainnya. Kendati begitu, pasti kita juga lelah bermain peran, bukan? Selalu ada kerinduan untuk pulang kembali menjadi diri kita sendiri, just being who we are. Diri kita yang cukup, yang kita terima sempurna sebagaimana adanya tanpa perlu ditambah label ini dan itu. Segala keinginan yang kita usahakan agar dapat terwujud inilah yang tak jarang menghadirkan keriuhan dalam hidup. Kembali ke keresahan gue tentang guru-guru kehidupan yang arif, damai, serta bijaksana. Kenapa para orang bijaksana tuh malah menyepi dari hiruk-pikuk di dunia ya? Ternyata justru ini adalah orang-orang yang sangat penting. Mereka hadir untuk menjaga ritme dalam kehidupan kita atau akar dari stabilitas dunia ini. Bayangkan aja, kalau semua orang tuh sangat ambisius seperti Elon Musk atau Donald Trump, pasti akan banyak sekali kompetisi yang nggak sehat, saling menjatuhkan, dan berimbas pada aspek-aspek lain di dunia ini. Lihat saja keadaan lingkungan sekitar kita yang kian memprihatinkan dari hari ke hari, karena ego kita untuk mewujudkan target doing kita. Because it seems like we cannot stop doing. Sedikit-sedikit, kita tuh harus membuang emisi dan sampah dari aktivitas kita. Oleh karena itu, orang-orang arif, bijaksana, serta guru-guru kehidupan memang memilih untuk tidak menjadi presiden, CEO, atau raja. Justru, raja-raja itu akan meminta arahan kehidupan kepada para guru-guru tersebut. Karena kita yang aktif doing ini tuh acap kali kehilangan diri kita sendiri. We tend to lose ourselves in the pursuit of doingness. Menjadi serakah, egois, kebablasan, atau malah stres sendiri. Maka sekeras apapun usaha kita mewujudkan segala target, seambisius apapun kita, pada akhirnya tuh kita tetap harus selalu ingat untuk pulang kembali pada diri kita sendiri. Return and just being ourselves. Non-doing, only being. Memaknai betul bagaimana menjadi diri kita sendiri. Tidak harus selalu produktif dan penuh ambisi. Biarkan kita tuh menikmati jadi diri kita sendiri. Menyepi, mengenali jati diri kita, dan memaknai the true essence of who we are beyond all labels and recognitions. Melepas ilusi peran keduniawian agar tidak kehilangan diri kita yang sebenar-benarnya. Kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pencapaian eksternal, namun juga oleh kebahagiaan internal dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Menyeimbangkan ambisi dengan kesejahteraan merupakan tantangan untuk mencapai kesuksesan. Dengan menggabungkan ini dalam kehidupan sehari-hari, kalian dapat memastikan perjalanan yang lebih bahagia dan lebih memuaskan dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. So, berjuanglah untuk mencapai kesuksesan tanpa mengorbankan kesejahteraan dan jati diri kalian. Well guys, semoga video ini bermanfaat ya. See you on the next video. Goodbye for now. Bye-bye.